Hamas peringatkan Israel terkait upaya paksa membebaskan para sandera mereka. Upaya paksa itu diperingatkan bahwa justru akan berakhir membawa mereka pulang di dalam peti mati. Mengutip Tribun News pada 27 Maret, hal itu diutarakan oleh Hamas dalam pernyataannya Rabu 25 Maret 2025. Hamas menjelaskan bahwa pihaknya telah berusaha secara maksimal untuk menjaga para sandera tetap dalam keadaan hidup. Namun lanjutnya, pemboman acak Israel justru menyebabkan datangnya bahaya bagi nyawa sandera mereka. Memperingatkan bahwa setiap kali Israel mencoba untuk menyelamatkan sanderanya dengan paksa, mereka justru pada akhirnya membawa para sandera kembali dalam peti mati. Jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nekat menyelamatkan para sandera dengan cara mereka sendiri, maka hal itu yang berkemungkinan besar justru menutup peluang bagi sandera Israel pulang dalam keadaan hidup. Selain itu, Hamas juga mengatakan bahwa upaya Netanyahu untuk menenangkan keluarga sandera hanyalah omong kosong. Sebanyak 100 warga Palestina dari Gaza rencananya akan dipindahkan ke Indonesia. Mereka dikabarkan akan berada di Indonesia untuk tujuan bekerja, terkhusus di sektor konstruksi. Mengutip Tribun News dan Kabarni pada 27 Maret, kabar itu menurut klaim sumber utama saluran 12 Israel pada Selasa 25 Maret 2025. Sumber utama mengindikasikan bahwa diskusi itu adalah hasil dari eksperimen awal di bawah naungan koordinator kegiatan pemerintah Israel di wilayah pendudukan Mayor Jenderal Ghassan Alian. Terlebih sebagai bagian dari rencana untuk mendorong migrasi sukarela warga Palestina. Laporan itu menekankan bahwa siapapun yang meninggalkan jalur Gaza untuk bekerja di luar negeri memiliki hak untuk kembali berdasarkan hukum internasional. Namun, sekali lagi, tujuan utama proyek ini diklaim adalah untuk mendorong migrasi dan pemukiman jangka panjang di luar negeri. Disebut sebagai suatu hal yang bergantung pada kebijakan pemerintah Indonesia. Laporan juga mencatat bahwa jika itu berhasil, maka proyek akan diambil alih oleh Departemen Imigrasi Israel yang dibentuk oleh Menteri Israel Katz di Kementerian Pertahanan Israel. Sebagai informasi penting, hingga kini belum ada tanggapan resmi baik dari pemerintah Israel maupun pemerintah Indonesia. Ratusan warga Palestina meminta Hamas keluar dari sarangnya dan didesak untuk segera menghentikan perang di jalur Gaza. Mereka berteriak, menegaskan segera hentikan peperangan dan menyatakan mereka hanya ingin hidup. Mengutip Tribun News pada 27 Maret, hal itu terlihat dari beberapa video yang viral sejak 25 Maret 2025 waktu setempat. Ratusan warga Palestina itu bak menggelar demo besar-besaran bergabung dalam protes di Gaza Utara menuntut Hamas segera mengakhiri perang. Sambil meneriakan slogan-slogan anti-Hamas, ratusan warga yang berkumpul menyerukan diakhirinya perang dengan Israel pada Selasa 25 Maret malam. Dalam video lain terlihat para pemuda berbaris melalui jalan-jalan di Beit Lahia, Gaza Utara menuntut Hamas turun dari kekuasaan. Sementara sejumlah demonstran terlihat membawa spanduk bertuliskan "Hentikan perang" dan "Kami ingin hidup damai". Perlu diketahui aksi protes di Gaza Utara itu terjadi hanya sehari setelah Jihad Islam meluncurkan roket ke Israel. Itu diklaim sebagai pemicu keputusan Israel untuk mengevakuasi sebagian besar warga Beit Lahia. Agresi baru Amerika Serikat diluncurkan ke medan perang Yaman pada Rabu 26 Maret malam waktu setempat. Meluncurkan 15 serangan udara dengan target adalah pinggiran, selatan, dan timur laut ibu kota Yaman, Sanaa. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Maret, hal itu diumumkan oleh koresponden Al-Mayadin pada 26 Maret 2025 waktu setempat. Rincian dari belasan serangan udara Amerika Serikat itu adalah 8 serangan udara menargetkan daerah Jirban di distrik Sanhan, sementara 5 serangan lainnya menghantam daerah Al-Gadam dan Jammi Marajam di distrik Bani Hushaish.
Bahkan dilaporkan juga itu sudah termasuk pesawat tempur Amerika Serikat yang mengebom sekitar bandara internasional sana. Sementara itu, kantor berita resmi Sabah melaporkan bahwa agresi Amerika menargetkan gedung rumah sakit onkologi di Sada. Dengan begitu, Kementerian Kesehatan sana mengonfirmasi bahwa 2 warga sipil terluka, menggambarkannya sebagai kejahatan perang besar-besaran terbaru dari Amerika. Hamas berikan komentarnya selesai aksi demo yang dilakukan warga Palestina terhadap mereka. Menyebut itu adalah bukti kuat dan konsistennya hasutan Israel terhadap warga di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 27 Maret, respons itu diutarakan oleh anggota Biro Politik Hamas, Bassem Naim, pada 26 Maret 2025 kemarin. Naim menyatakan bahwa permintaan Israel agar warga Palestina ikut melawan Hamas konsisten dengan kampanye hasutan yang direncanakan sebelumnya oleh Badan Keamanan Palestina untuk tujuan politik semata. Dengan adanya aksi demo itu, Hamas mengklaim akan ada pihak yang berupaya mengalihkan arus demonstrasi tersebut. Sementara itu, setiap slogan atau posisi spontan yang dikeluarkan oleh beberapa demonstran terhadap pendekatan Hamas disebut tidak mencerminkan posisi nasional. Namun sebaliknya, disebut muncul sebagai akibat dari tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dialami rakyat Palestina. Menyebutnya sebagai upaya Israel yang terus-menerus memicu pertikaian internal dan mengalihkan perhatian dari kejahatan yang sedang berlangsung. Hamas juga mengatakan bahwa aksi demo itu adalah wajar dan merupakan hak warga Palestina untuk menyampaikan pendapat. Yaman melakukan operasi bersama untuk menyerang kapal-kapal Amerika di Laut Merah. Tak sebatas itu saja, Houthi Yaman yang sudah bangkit juga melontarkan gempuran ke wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 27 Maret, kabar itu menurut pernyataan dari juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Rabu 26 Maret 2025. Pihaknya mengonfirmasi telah melakukan operasi militer bersama melibatkan pasukan rudal, angkatan udara, dan angkatan laut mereka. Target utama dari operasi bersama itu adalah kapal induk USS Harry S. Truman yang diposisikan di Laut Merah. Pihaknya mengklaim bahwa operasi rudalnya mencapai tujuan, tetapi tidak menyebutkan tingkat kerusakan pada kapal induk Amerika Serikat. Selain operasi angkatan laut, Houthi juga mengungkapkan bahwa mereka telah meluncurkan serangan drone pada sasaran militer Israel di daerah Tel Aviv. Sari menyatakan bahwa operasi itu telah berhasil mencapai target yang dituju, meskipun rincian kerusakan yang ditimbulkan tidak diungkapkan olehnya. Kemenangan diprediksi akan segera mendatangi rakyat Palestina. Gaza diklaim tak akan mati karena keimanan rakyat yang tak tergoyahkan. Mengutip Palestine Chronicle pada 27 Maret, hal itu menurut kesaksian dari penulis berusia 19 tahun dari Gaza. Menyatakan bahwa terlepas dari apapun yang ia dan keluarganya alami, Gaza tidak akan mati. Menekankan bahwa kemenangan akan segera datang. Gaza digambarkan seperti keimanan yang tak tergoyahkan dari penduduknya kepada Tuhan. Keimanan yang memberi mereka kekuatan untuk bertahan bahkan di saat-saat yang paling brutal sekalipun. Kehidupan di Gaza sama sekali tidak biasa. Setiap momen memiliki kemungkinan menjadi momen terakhir karena penduduknya menghadapi kematian setiap hari. Melalui iman mereka menemukan kekuatan untuk terus maju, mengetahui bahwa kemenangan akan datang suatu hari nanti, terlepas dari kehancuran dan kehilangan yang mereka dapatkan.